Ketemu lagi. Semoga tidak bosan. Enggak, Ustazah. Ya, malam ini saya tambahin ya judulnya bahagia dalam birrul walidain. Nah, kenapa harus bahagia? Karena kalau kita nggak bahagia di dalam melaksanakan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan, ini kan sesuatu yang akan memberatkan kita. Dan hari ini banyak sekali dari kita yang merasa ketika ada tuntutan birrul walidain ini sesuatu yang sangat berat gitu kan untuk menjalaninya. Nah, kalau sudah berat berarti kan nggak bahagia. Nah, makanya di sini ya birrul walidain itu kan bagian dari ketaatan kita kepada Allah karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita harusnya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, nah kita ini adalah orang-orang yang bahagia di dalam ketaatan. Kita bergembira di dalam ketaatan. Kita bergembira di dalam birrul walidain ini. Makanya di sini judulnya bahagia dalam birrul walidain. Next. Makan apanya? Ketika kita bicara birrul walidain, nah ini berangkat dari mana? Birrul walidain ini. Birrul walidain ini merupakan bagian dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, menciptakan diri-diri kita. Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan diri kita, menciptakan anak-anak kita, maka Allah menciptakan berbagai potensi yang ada di dalamnya. Nah, potensi manusia yang Allah ciptakan beriringan dengan proses penciptaan manusia itu sendiri. Itu ada potensi hidup dan ada yang namanya akal. Ketika kita bicara potensi hidup, di situ ada kebutuhan fisik dan ada yang namanya naluri. Nah, naluri yang Allah ciptakan di dalam diri manusia itu ada 3. Ada naluri untuk beragama atau naluri tadayun, kemudian ada naluri untuk eksistensi diri atau naluri bakoh, kemudian ada naluri untuk melangsungkan keturunan atau yang disebut dengan naluri naung. Nah, berangkat dari adanya naluri naung inilah, berangkat dari adanya potensi berupa naluri naung inilah, maka Allah menurunkan perintah kepada kita, kepada hambanya, untuk melakukan satu aktivitas di dalam pemenuhan naluri naung ini, yaitu birrul walidain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita kupas sedikit terkait dengan naluri naung ini. Nah, naluri naung ini adalah kecenderungan dari setiap diri manusia melestarikan keturunan. Nah, tunggu. penampakan yang ada di dalam naluri untuk Yang gue menangis. Tunggu Mikas, gue sini. Bu Ainun ini kok nggak ada suara Ustazah ya? Apa Ustazah? Suaranya nggak kedengaran? mute. Ya, saya ulang sedikit. Kita kupas dulu terkait dengan naluri untuk melangsungkan keturunan atau naluri naung. Nah, naluri naung ini di dalam setiap diri manusia itu ada. Yaitu apa? Berupa kecenderungan atau keinginan untuk mendapatkan keturunan. Nah, di dalam naluri naung ini ada berbagai penampakan yang bisa kita indra. Di antaranya adalah rasa sayang kepada keluarga, rasa keibuan, rasa kebapaan, rasa kepamanan, rasa keanakan,
Kemudian juga rasa cinta kepada lawan jenis. Nah, ini adalah penampakan-penampakan yang terlahir dari adanya naluri nau atau naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, naluri ini itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena tanpa adanya ini saya kita tidak akan pernah punya keturunan, tidak akan ada kelestarian keturunan itu nggak akan ada. Nah, naluri ini merupakan dasar dari rasa kasih sayang dan kepedulian kepada keluarga. Nah, ketika rasa sayang itu telah muncul atau rasa sayang itu telah terbangun di dalam diri setiap manusia, setiap diri kita, setiap dari anak kita, kemudian rasa sayang ini ditambah dengan rasa kepedulian kepada keluarga, jadi dia peduli terhadap keluarganya. Nah, maka ini menjadi landasan untuk tumbuhnya keinginan birrul walidain. Jadi birrul walidain itu tumbuhnya dari sini. Jadi adanya rasa kasih sayang dan kepedulian kepada keluarga. Nah, kemudian naluri nau ini juga merupakan dasar ya, untuk membangun rasa tanggung jawab bagi setiap diri kita untuk bisa mensejahterakan keluarga kita, membahagiakan keluarga kita, melindungi keluarga kita, kemudian juga menjalin tali silaturahmi. Nah, ini kalau kita bicara naluri nau itu sendiri. Jadi naluri nau itu inilah kepentingannya. Nah, next, sebagaimana naluri yang lainnya, maka naluri nau yang ada di dalam diri manusia ini memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya itu seperti apa? Dia butuh adanya rangsangan dari luar diri kita, dari luar diri manusia itu sendiri. Jadi butuh rangsangan. Nah, rangsangan, ketika kita bicara rangsangan itu bisa, ini berupa pemikiran, kemudian juga bisa berupa fakta. Nah, ini yang kalau kita bicara naluri, ya, naluri apa saja, termasuk adalah naluri untuk melangsungkan keturunan, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, untuk menumbuhkan atau memunculkan rasa kepedulian terhadap keluarga yang ini akan menjadi landasan untuk membangun birrul walidain. Nah, jadi semua butuh adanya rangsangan. Nah, rangsangannya itu berupa pemikiran dan berupa fakta-fakta. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut, gitu kan? Bagaimana kita bisa merangsang, bagaimana kita bisa menstimulasinya dengan pemikiran dan juga dengan fakta-fakta. Nah, kemudian naluri ini seberapa ukuran atau kadar yang ada di dalam naluri tadi, kuat ataupun lemahnya. Jadi rasa kasih sayang, rasa kepedulian terhadap keluarga, rasa keinginan untuk birrul walidain, nah ini kuat atau tidak. Nah, ini sangat bergantung gitu kan kepada kuat dan lemahnya rangsangan. Jadi sangat bergantung kepada kuat dan lemahnya rangsangan yang diberikan kepada kita, kepada manusia, kepada anak-anak kita, nah, kepada diri kita. Nah, semakin kuat rangsangan yang kita berikan, baik itu berupa pemikiran-pemikiran ataupun berupa fakta-fakta, maka akan semakin kuat kadar, dorongan, atau keinginan dari seseorang itu untuk melakukan birrul walidain. Jadi dorongannya itu sangat bergantung kepada rangsangan. Nah, kita ambil satu contoh untuk kita bisa buktikan lemah dan tidaknya
atau kuat dan tidaknya naluri ini atau keinginan untuk birrul walidain ini. Kita ambil satu contoh misalnya. Ketika suami istri, dia punya anak. Terus kemudian anaknya ini dititipkan sama kedua orang tuanya. Nah, dirinya ini dengan alasan berbagai kesibukan yang dia jalani setiap harinya. Nah, ini menurut dia tidak memungkinkan untuk mengasuh anaknya, untuk memberikan perhatian kepada anaknya, untuk melayani anaknya, untuk sekedar menggendong-gendong anaknya. Nah, ketika anak yang seperti ini tumbuh, besar, dan akhirnya dewasa, maka anak yang seperti ini pasti akan sangat berat ketika anak ini dituntut untuk melakukan birrul walidain kepada keluarganya. Bahkan ketika ayah dan bundanya misalkan itu membutuhkan pertolongan dirinya atau kehadiran dirinya, dia di tempat yang berbeda atau di tempat yang jauh, kemudian dipanggil, tolonglah pulang nak, tolonglah pulang nak, ayah dalam kondisi sakit atau bunda dalam kondisi sakit, pasti anak itu nggak pulang-pulang. Kenapa anak itu nggak pulang-pulang? Karena di dalam dirinya itu tidak terbangun rasa kasih sayang yang sangat kuat terhadap ayah dan bundanya. Tidak terbangun di dalam diri anak-anak kita itu, anak yang tadi ya, itu rasa kepedulian terhadap ayah dan bundanya. Kenapa? Karena tidak ada rangsangan, yaitu berupa apa? Berupa fakta. Fakta yang dihadirkan oleh kedua orang tuanya, yaitu berupa apa? Berupa pelayanan, berupa sentuhan, berupa pelukan, kemudian juga perhatian. Nah, ini tidak didapatkan oleh siapa? Oleh anak yang tadi. Makanya para bunda, kalau kita menginginkan diri kita punya nih kadar yang tinggi untuk melakukan birrul walidain, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat diri kita ini terstimulasi atau terangsang dengan apa gitu kan, menstimulasi dan merangsangnya ya dengan pemikiran yang benar terkait apa, terkait dengan birrul walidain ini. Kemudian juga fakta-fakta itu kita hadirkan terkait dengan fakta-fakta yang ini menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, kemudian juga rasa kepedulian kepada kedua orang tua kita, karena fakta-fakta yang mendekatkan kita atau menumbuhkan kita untuk menyayangi, untuk peduli kepada orang tua kita, ini harus selalu kita hadirkan. Nah, itu kalau untuk kita. Bagaimana dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini juga memiliki kadar birrul walidainnya itu kuat. Nah, supaya anak-anak kita yang lahir dari rahim kita ini memiliki kadar yang tinggi di dalam birrul walidain, maka yang harus kita lakukan ya sejak kecil, anak-anak ini kita tunjukkan bahwasanya kita tuh menyayangi mereka, kita ini melayani mereka, kita ini memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Kita senantiasa hadir untuk mereka, kita selalu hadir tatkala mereka membutuhkan kita. Nah, fakta-fakta ini yang harus kita hadirkan di dalam diri anak kita. Nah, kemudian juga pemikiran-pemikiran yang benar, bahwasanya apa? Bahwasanya ya orang tua itu senantiasa menginginkan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anak-anaknya. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang kita bangun di dalam diri anak-anak kita, gitu kan? Nah, kemudian orang tua itu sangat bahagia ketika anak-anaknya itu ya dia hadir bersama dengan keluarga. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang harus kita hadirkan di dalam diri anak-anak kita. Nah, sama juga dengan kita. Nah, para bunda, makanya di sini menjadi sesuatu yang penting buat kita untuk senantiasa menstimulasi, merangsang gitu kan,
supaya kita punya kadar yang tinggi birrul walidain itu. Kemudian anak-anak kita juga punya kadar yang tinggi di dalam birrul walidain kepada diri kita. Sehingga ketika kadarnya tinggi, maka birrul walidain itu bahagia. Bahagia kalau kita bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita. Bahagia ketika kita itu bisa mengurus kedua orang tua kita di masa-masa ya usia senjanya. Nah, kita bahagia gitu kan ketika kedua orang tua kita itu memanggil kita. Kita bahagia ketika kedua orang tua kita itu meminta kita hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kalau kita punya kadar yang tinggi di dalam birrul walidain, maka bentuk-bentuk birrul walidain apa saja itu akan sangat membahagiakan kita. Dan juga kalau anak-anak kita juga akan sangat membahagiakan buat anak-anak kita. Bahkan anak-anak itu ketika dia punya rasa atau keinginan birrul walidain yang tinggi, dan ini karena kita berikan rangsangan, kita stimulasi dengan fakta, yaitu kita tunjukkan, kita memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya, kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Maka Paling ketika tinggi anak 10. Nah 2 jam satu bak, bayangkan keren. mereka 2 jam itu satu ban nih. merasa di sekolah itu 5 atau ban. diboardingkan itu sesuatu Sudah 10 yang jam. berat. Tapi anak-anak kita akan Ustazah, suaranya di mute ini. Ya. ya, terima kasih. Ya, jadi itu ketika kita gitu kan menanamkan atau kita menstimulasi ya di dalam diri anak-anak kita ini dengan apa? Dengan fakta-fakta yang terkait dengan ya kasih sayang, kepedulian kita kepadanya. Nah, ini akan melahirkan ya tingginya gitu kan rasa atau keinginan dari anak-anak kita itu untuk melakukan birrul walidain. Nah, kita juga seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita bicara birrul walidain itu sebenarnya ini adalah dampak dari rasa syukur kita telah diberikan nikmat oleh Allah punya kedua orang tua. Nah, sama gitu kan. Anak-anak kita itu akan bisa melakukan birrul walidain kepada kita karena anak-anak kita itu merasa bersyukur punya orang tua seperti kita. Nah, nanti akan kita diskusikan kalau realitasnya nggak seperti itu ya. Next. Lanjut share screen-nya. Nah, ini adalah petunjuk pemenuhan naluri nau ya. Ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang kita juga sudah pernah bahas ya ketika kita bicara cinta. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaannya adalah Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian, istri-istri kalian. Jadi berangkat dari sini sebenarnya. Berangkat dari diciptakannya istri buat suami, diciptakan suami buat istri. Nah, dari sinilah lahir yang namanya anak-anak. Nah, ketika lahir anak-anak, maka Allah memberikan perintah berikutnya. Next. Ya, itu di dalam surat Al-A'raf ya. Surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Saya bacakan terjemahannya aja. Lanjut, karena waktunya sedikit ya. Sampai jam 9-an ya, Bun. Iya, Ustazah, jam 9:30 kita sudah break. Ya. Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah, ya, melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau kalau di situ kan begitu ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya.
Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi ini menjadi ya satu landasan buat apa buat kita untuk melakukan satu perintah Allah yang ini hadir karena adanya naluri untuk melangsungkan keturunan. Yaitu perintah apa? Perintah untuk birrul walidain. Jadi berbuat baik. Kalau di sini dikatakan wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik di sini. Nah, terus kemudian dilanjut. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, apa yang diperintahkan oleh Allah? Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan saja nggak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah, ini luar biasa. Yang namanya mengurusi orang tua dalam kondisi lanjut. Nah, sebagaimana yang digambarkan juga oleh Allah, maka orang yang lanjut usia ini kan kembali seperti anak-anak. Jadi nalurinya seperti anak-anak, akalnya juga seperti anak-anak. Nah, tapi secara fisik itu kan orang tua. Nah, sehingga di sini membutuhkan kesabaran ekstra ketika orang tua yang sudah lanjut itu ada di dalam pemeliharaan kita. Nah, jadi di sini katakan begitu. Nah, ini perintah Allah. Ini larangan Allah, berkata, itu larangan Allah. Membentak itu larangan Allah. Nah, apalagi memukul ya, mengatakan saja nggak boleh, membentak nggak boleh, apalagi memukul. Nah, terus kemudian kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Nah, bagaimanapun kondisi orang tua kita, ini adalah perintah Allah. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk birrul walidain itu tidak memandang orang tua kita ini berbuat baik sama kita atau tidak. Tidak memandang itu. Orang tua kita muslim atau kafir. Nah, tapi perintah untuk birrul walidain ya itu ditujukan kepada kita. Jadi mau orang tua kita seperti apa saja beliau, namanya perintah tetap perintah yang harus kita jalankan. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Dan kita diperintahkan untuk selalu berdoakan. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira ya. Itu doa yang harusnya senantiasa kita panjatkan. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Ya Robku, sayangilah keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu masih kecil. Terus kita merasa tidak pernah dididik sama orang tua kita. Terus gimana kita mendoakannya? Nah, ini jadi persoalan sebenarnya buat kita yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, lanjut screen share-nya. Ini beberapa keutamaan birrul walidain. Nah, birrul walidain ini luar biasa. Birrul walidain, dengan birrul walidain, dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keridhaan orang tua kita dan juga keridhaan Allah. Ridho Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah juga bergantung kepada murka kedua orang tuanya. Dan kisah yang paling legendaris ya terkait birrul walidain itu adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni? Dia adalah ya seorang tabi'in yang menginginkan bertemu dengan Rasulullah.
tapi sampai akhir hayatnya tak pernah berjumpa dengan Rasulullah demi birrul walidainnya. Jadi Uwais Al-Qarni itu dia dari keluarga miskin. Kemudian Uwais itu kena penyakit sopak ya, penyakit belang-belang. Kemudian hidup di perbukitan. Nah, dia sangat menyayangi ibunya yang sudah tua renta. Dia layanilah ibunya, dia urusinlah berbagai keperluan ibu. Setiap apa yang diminta oleh ibunya selalu dia penuhi. Tapi suatu ketika ibunya Uwais Al-Qarni ini dia meminta. Jadi yang diminta itu adalah memberangkatkan haji. Jadi ibunya pengen untuk berangkat haji, berangkat ke Mekah. Nah, sementara mereka ini keluarga miskin. Nah, apa yang dipikirkan oleh Uwais Al-Qarni? Gimana ya bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan ibuku? Nah, Uwais Al-Qarni ini berpikir solutif, cerdas orangnya. Kemudian Uwais Al-Qarni dia berpikir bagaimana dia punya kekuatan untuk bisa menggendong ibunya. Nah, perjalanan yang dia tempuh untuk menghajikan ibunya itu dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah, saya coba googling ya, itu 520 km. Kira-kira segitu. Bayangkan para bunda, Uwais Al-Qarni gendong ibunya untuk dihajikan itu dengan jalan kaki jaraknya 520 km. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni memberi anak lembu. Kemudian Uwais Al-Qarni ini setiap hari dia lari ke atas bukit, menurunin bukit dengan menggendong anak lembu. Nah, semakin besar anak lembunya semakin berat kan? Nah, tapi semakin kuat Uwais Al-Qarni. Kemudian tetangga-tetangganya itu pada mengatakan begini, Uwais Al-Qarni itu, apa yang dia lakukan? Dia naik turun dengan menggendong anak lembu gitu kan. Gila dia katanya. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni sudah merasa sanggup untuk menggendong ibunya, maka Uwais Al-Qarni memberangkatkan ibunya dengan jalan kaki, dengan menggendong ibunya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kemudian dia berdoa, gitu kan? Dia berdoa, ya Allah, gitu kan? Ridhoilah aku, ridhoilah kedua orang tuaku. Dia tidak berdoa yang lain. Terus kemudian ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu tidak meminta yang banyak kepada Allah di Mekah ini, di tempat yang mustajab setiap doa-doa kita. Nah, terus apa jawaban Uwais Al-Qarni? Ya ibuku, cukup bagiku ridhomu, dengan ridhomu maka Allah juga akan ridho kepadaku. Nah, keridoan itu keridoan dari Allah itu adalah tujuan yang tertinggi di dalam kehidupan setiap muslim. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dia sangat menginginkan keridoan dari orang tuanya. Kenapa? Kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka kemudahan dalam hidup kita itu luar biasa. Dan fakta hari ini, kalau kita mau melihat, kalau kita mau belajar yang ada di sekeliling kita, maka yang paling baik perlakuannya kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam hidupnya. Keberkahan di dalam hidupnya. Rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Anaknya menjadi anak-anak yang solih. Kalau punya usaha pun dimudahkan oleh Allah. Nah, itu kalau Allah tuh ridho. Kalau orang tua itu ridho, Allah tuh ridho. Nah, kepada siapa? Kepada kita. Makanya ini adalah keutamaan untuk birrul walidain. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Next. Birrul walidain adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis. Aku bertanya kepada Rasulullah,
amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat itu adalah birrul walidain. Setelah sholat pada waktunya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau Allah mencintai amalan kita, maka kan Allah kita ini akan menjadi wali Allah. Nah, di dalam beberapa kajian ya, di dalam hadis qudsi ya, kalau kita sudah menjadi wali Allah, kita dicintai oleh Allah, kalau kita minta apa saja, maka Allah akan kasih. Kalau kita minta ditolong oleh Allah, Allah pasti tolong. Kalau kita gitu kan minta untuk dimudahkan oleh Allah, pasti Allah akan memudahkan kita. Nah, jadi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Next. Kemudian yang ketiga, ya, keutamaan birrul walidain. Nah, birrul walidain itu adalah amalan yang paling utama. Nah, ini juga ada dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Aku bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol, yang paling utama? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi berbakti, birrul walidain. Ini menjadi amalan yang paling utama setelah sholat tepat pada waktunya. Next. Kemudian keutamaan yang keempat. Mudah rizkinya. Jadi kalau kita itu menjadikan diri kita itu birrul walidainnya itu ya ringan, bahagia, mudah gitu. Nggak mikirin apa-apa kecuali kita pengen birrul walidain, berbuat baik aja kepada kedua orang tua kita. Maka kita akan dimudahkan rezeki kita. Nah, ini dari Anas bin Malik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambungkan silaturahim. Nah, jadi makanya kalau kita punya usaha, sudah banteng tulang, ganti dari satu usaha ke usaha yang lain, ternyata kita tetap di dalam kesulitan rezeki, maka perlu dievaluasi para bunda. Sudah sejauh mana kita telah birrul walidain. Jangan-jangan kita menyakitin hati orang tua kita. Jangan-jangan orang tua kita terselip di dalam dirinya rasa kesel sama kita. Makanya di sini, gitu kan, kita perlu evaluasi diri. Kenapa kok Allah itu tidak segera memudahkan urusan rezeki kita, gitu ya? Ya itu tadi. Ya coba diperiksa lagi birrul walidain kita. Gak ada orang yang birrul walidainnya itu subhanallah, kemudian hidupnya sengsara, nggak ada. Justru orang-orang yang birrul walidainnya luar biasa, itu hidupnya penuh dengan kemudahan. Termasuk juga kemudahan rezeki. Next. Nah, ini keutamaan yang terakhir. Kita masuk surga lewat pintu pertengahan. Nah, al-walidu awsatu abwabi jannah. Walidu. Kedua orang tua itu awsatu merupakan pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan pintu surga. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Jadi, untuk bisa masuk surga lewat pintu pertengahan, maka tidak ada jalan yang harus kita lakukan kecuali dengan
birrul walidain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Birrul walidain. Nah, ini ya keutamaan birrul walidain. Next. Nah, terus bagaimana kalau hari ini kita mendapati kedua orang tua kita ini sudah tiada, sudah mendahului kita menghadap Allah, kembali ke rahmatullah. Maka ada beberapa hal yang terus bisa kita lakukan dalam rangka birrul walidain. Nah, setidaknya ada 7. Next. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari Ibnu Majah. Inna ar-rajul la turfa'u darajatu fil jannah. Sesungguhnya ada ar-rijal, ada seorang laki-laki yang diangkat ya, yang diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu, maka dia pun bertanya, anna li hada, bagaimana hal ini bisa terjadi? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bi istighfari walidika laka. Karena istighfar untuk ya istighfar dari anakmu untukmu. Jadi kenapa kok derajatnya itu bisa naik? Kaget orang tuanya. Ya karena selalu didoakan. Oleh siapa? Oleh anaknya. Ya ketika Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini terus kita lakukan, kita lafazkan, kita panjatkan kepada Allah. Nah, ini loh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita di surga nanti. Ya, surga itu ada 100 tingkatan. Nah, setiap tingkatan itu punya fasilitas yang berbeda. Nah, kedua orang tua kita bisa derajatnya itu naik. Itu ya salah satunya itu ya karena istighfar yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Nah, apakah ada anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya? Ada. Nah, ini ada satu peristiwa nyata ya. Ini di salah satu madrasah di Jakarta ya. Ada seorang anak itu ya, dia setiap kali diminta ya di akhir pelajaran itu mendoakan kedua orang tuanya, ya, Allahumma firli wali walidayya, dia selalu berhenti Allahumma firli, nggak pernah mau melanjutkan. Terus penasaran ustazahnya, dia tanya, Kak, kenapa kakak selalu berhenti di Allahumma firli Kenapa kakak tidak mau melanjutkan? Terus nangis si anak ini. Kemudian dia cerita, dia katakan orang tuaku jahat, orang tuaku tidak mau mengurusi aku, orang tuaku tidak sayang sama aku, orang tuaku pergi pagi, pulang petang. Nah, dia hanya mengatakan, papa sama mama seperti ini mencari uang untuk kamu, karena sayang kamu. Padahal bukan itu yang kami butuhkan, bukan itu yang saya butuhkan. Nah, jadi nggak mau dia mendoakan orang tuanya. Karena apa? Karena menurut dia orang tuanya jahat. Padahal mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita ini bisa meningkatkan atau menaikkan derajat orang tua kita di surganya Allah. Nah, itu yang pertama. Next, yang kedua. Yang kedua, itu adalah ya melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya, dan menjalankan wasiatnya. Nah, jadi di sini, kalau orang tua kita punya hutang, ya kita yang harus melunasinya. Apakah melunasi hutang orang tua kita mengurangi rezeki kita? Enggak. Ya ketika kita melunasi hutang orang tua, itu bagian dari birrul walidain. Itulah yang ada acara.
kita, ya, menjadikan kita ini akan masuk surga, surganya Allah lewat mana? Lewat pintu pertengahan. Jadi jangan udur-uduran sama siapa, sama saudara-saudara kita untuk melunasi hutang orang tua kita yang akhirnya malah tak terbayarkan hutang orang tua kita. Nah, terus kemudian juga ketika orang tua kita nazar ya, nazar itu tetap harus dibayar ya. Nazar itu misalkan nanti kalau anakku menikah, maka aku akan puasa selama 7 hari. Nah, ternyata sebelum ditunaikan puasa 7 hari, meninggal. Maka nazar itu wajib untuk dibayar. Dan kita, ya, salah satu bentuk birrul walidain kita itu membayar nazar orang tua kita. Nah, itu ya yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah tiada. Atau melaksanakan wasiatnya. Misalkan nanti kalau bapak meninggal, maka bangunkan masjid di depan rumah ini. Nah, itu kan wasiat. Ya harus kita bangunkan, kita tunaikan. Karena itu adalah wasiatnya. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan ketika kedua orang tua kita sudah wafat? Maka bersodakoh atas nama kedua orang tua kita, termasuk juga berwakaf. Dan amal jariah atas nama kedua orang tua kita. Nah, landasannya apa? Landasannya adalah hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal. Dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi bersedekah, berwakaf, amal jariah. Makanya kalau orang tua kita sudah tiada ya, ketika ada kesempatan untuk bisa berwakaf walaupun hanya 100.000, 200.000, apalagi 1 M ya lakukan aja gitu loh. Nggak akan menjadikan kita miskin loh. Bersodakoh atas nama orang tua kita, berwakaf atas nama orang tua kita, kemudian beramal jariah atas nama orang tua kita. Nah, orang tua kita dapat aliran pahala, kita pun juga dapat aliran pahala. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghajikan orang tua kita dengan syarat kita sebagai anak itu harus haji terlebih dahulu. Nah, dalilnya juga jelas ya, ada di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas. Dan hadis ini ya, itu yang mengumpulkan itu adalah Abu Daud ya. Nah, jadi di sini ya boleh gitu kan. Bahkan ini adalah bagian dari birrul walidain. Jadi ketika Nabi ditanya, boleh enggak sih atau bisa enggak sih gitu ya, menghajikan orang tua gitu kan, yang telah tiada, maka apa kata Rasulullah? Berhajilah untuk dirimu dahulu. Barulah berhaji atas nama, ya ini orang tuanya ya, subrumah gitu kan. Jadi subrumah itu adalah, ya, dia sudah meninggal, nah kemudian anaknya pengen atau kerabatnya pengen menghajikannya gitu kan, makanya ini diperbolehkan bisa gitu kan menghajikan atas nama si mayat dengan syarat dia sudah haji terlebih dahulu. Nah kemudian yang kelima itu menyambung silaturahim dengan kerabatnya orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dahulu dicintai oleh kedua orang tua kita. Nah ini hadisnya ya. Inna abbarra albirri, ya sesungguhnya
sebaik-baik birrul walidain itu ya, bentuknya apa? Menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Jadi ini yang kita lakukan ya. Jadi kalau ayah kita punya sahabat, ibu kita punya sahabat, belum meninggal ya didatangi saja. Gitu. Jadi didatangi, dibawakan ya apa yang disukainya gitu. Nah itu yang kita lakukan. Nah, itu bagian dari birrul walidain. Ini menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, kemudian juga memuliakan ya teman-teman orang tua kita yang dulu memang dicintai oleh kedua orang tua kita. Kemudian yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan oleh orang tua kita. Nah ini hadisnya, barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Satu waktu saya ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota. Jadi Pak Wakil Wali Kota ini ayahnya dermawan. Dan ternyata kedermawanan ayahnya ini sampai sekarang dilestarikan. Oleh siapa? Oleh anak-anaknya, oleh dirinya, oleh adiknya. Nah, jadi setiap malam tuh ada saja orang yang datang ke rumahnya Pak Wakil Wali Kota ini, gitu kan? Yang ada yang nganterin proposal, ada yang minta duit, ya segala macam. Nah, tapi apa? Ya, belum lakukan itu. Ternyata tidak mengurangi hartanya gitu. Tidak mengurangi kekayaan yang dia miliki, yang Allah limpahkan kepadanya dengan bersedekah itu. Nah itu ya, sedekah itu bagian yang terus dilanjutkan, dirutinkan. Termasuk ya Pak Wakil Gubernur itu kan juga begitu ya. Ayahnya suka berwakaf. Nah sekarang pun ya beliau juga melanjutkan gitu kan. Wakaf masjid, wakaf gedung, ya ada aja yang dia lakukan gitu kan untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh bapaknya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita itu beramal soleh. Jadi jangan segan-segan beramal soleh. Dan beramal soleh itu nggak usah dipikirkan. Maksudnya gini loh, kalau itu ada amal soleh ya lakukan, amal soleh lakukan, amal soleh lakukan, nggak usah dipikirkan yang namanya amal soleh. Kenapa? Setiap amal soleh yang dilakukan anak, maka orang tua pun dapat bagian pahalanya. Nah ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 39, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Nah, seorang anak itu adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasul bersabda, ya. Jadi Rasul itu bersabda, in atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makanan dari yang kau usahakan. Wa inna auladakum dan sesungguhnya anak-anak kalian min kasbikum merupakan usaha kalian. Jadi anak-anak itu merupakan bagian dari usaha kalian. Makanya di sini ketika kita beramal soleh, maka kita dapat pahala amal soleh dan kedua orang tua kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Makanya hari ini ketika orang tua kita sudah tiada, ayo semangat beramal soleh. Amal soleh itu nggak usah dipikir-pikir, tapi dilaksanakan saja gitu. Jadi nggak usah dipikirin ya. Nanti gimana? Nanti bagaimana? Aku sanggup apa enggak? Ya udah. Kayak misalkan puasa Senin Kamis. Sanggup enggak ya nanti puasa Senin Kamis? Sudah jalani aja. Nah kalau ternyata di tengah jalan enggak sanggup, kan kita sudah dapat pahala niat.
Niat itu kan jadi pahala buat kita. Itulah maha baiknya Allah. Kita niat, nggak sampailah puasa kita sampai maghrib pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya udah jalankan aja, gitu kan. Gak usah dipikir-pikir kalau kita sudah bicara amal soleh. Ya barangkali begitu Bunda Tri, ya apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kita akan lanjut ke diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah ya, pemaparan dari Ustazah kita yang luar biasa ini. Saya jadi kalau melihat materi Birrul Walidain ini tidak ada kata berhenti ya untuk kita melakukan amal ibadah kita, terutama nanti salah satunya hijrah. Nah, jadi ketika kita sudah berhijrah taat kepada Allah, ya kan, itu pahalanya terus mengalir kepada orang tua kita. Jadi ibu-ibu yang hari ini yang belum hijrah ke jalan Allah, artinya hijrahnya masih setengah-setengah, ayo mari gitu. Kita berjamaah bersama-sama ke surganya Allah. Dan salah satunya kita harus berjamaah. Nah, berjamaahnya di mana nih? Nah, ibu-ibu boleh bergabung di komunitas dakwah priority ini dengan uslub dakwahnya kita ini melalui hutang riba ya. Jadi ibu-ibu yang masih terlilit hutang riba, nah boleh menghubungi kami bagaimana caranya agar tidak terjerat dari yang namanya riba. Nah, baik kita masuk kepada sesi diskusi. Nah, di sini sebenarnya di kolom chat ini sudah banyak ya ibu-ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Nah, ini saya lihat dari Ibu Yuliana Pare. Masih ada Ibu Yuliana dari Pare? Assalamualaikum Bu Yuliana. Iya, Ustazah. Ya, boleh di on kamera Bu? Afwan di jalan ini. Oh ya, boleh. Baik, mungkin langsung saja Bu Yuliana. Ini beliau bertanya Ustazah, bagaimana sikap kita kepada orang tua di samping kita juga harus memprioritaskan suami. Nah, jadi mungkin ini memilih ya antara suami atau orang tua, yang mana didahulukan ini Ustazah? Mungkin atau mau dirangkum dulu Ustazah atau satu-satu bagaimana Ustazah? Langsung maksudnya gini, dirangkum aja nanti barangkali ada yang Oh, sama ya. Ya, baik-baik. Ya, itu dari Ibu Yuliana ya. Jadi bagaimana memprioritaskan mana suami, mana orang tua gitu. Kemudian ini ada dari Umu Sofa ya, Umu Sof ini. Jadi beliau minta Ustazah tipsnya gitu agar bisa menjadi anak yang qurrata ayun gitu. Untuk orang tua kita terkadang kita merasa berdosa menjadi anak gitu, sering mengabaikan. Itu Ustazah. Jadi minta tipsnya nih menjadi anak yang qurrata ayun. Itu dari Umu Sof. Kemudian ada lagi nih Ustazah dari sebentar ya. Nah, ini dari Mbak Viva dari Lampung ini Ustazah. Jadi beliau bertanya, Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya bagaimana membahagiakan orang tua. Jadi saya selalu merasa belum bisa membahagiakan orang tua dengan materi. Jadi mungkin bagi orang tua tidak masalah atau bahkan bisa menerima. Jadi bahkan orang tua bersyukur jika anaknya cukup. Tapi sebagai anak selalu merasa sedih karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Jadi bagaimana perasaan itu bisa kita redam Ustazah? Dan bagaimana kita tahu bahwa orang tua itu bersyukur punya anak seperti saya, kata Ibu Viva dari Lampung. Ustazah bisa ini ya, bisa membayangkan ini ya, pertanyaan ini nanti langsung dirangkum aja gitu. Kemudian mungkin itu saja ya Ustazah. Mungkin ini ada satu lagi tentang sebentar Ustazah ya. Tadi ada. Bentar Ustazah. Nah, ini ada dari Mbak Dewi Sari Medan. Nah, jadi beliau mengatakan begini Ustazah. Jadi sebelum menikah hutang orang tua saya, dia dipakai hutang riba nih Ustazah, sudah saya lunasi. Tapi setelah menikah saya tinggal di Medan dan orang tua saya mengulangi lagi meminjam riba. Tapi yang minjam adik dengan jaminan tanah orang tua, ya.
tapi adik saya nggak peduli dengan hutangnya. Jadi yang membayar hutangnya itu orang tua saya. Jadi kesimpulannya, wajibkah kita membayar hutang itu? Nah, ini mungkin Bu Dewi Sari ini pertanyaannya mungkin cocoknya lebih ke kita ya. Ustazah, boleh Bu Dewi Sari japri ke kita ya. Insya Allah bisa bergabung ini bagaimana menyelesaikan hutang riba ini ya. Nah, baik Ustazah, mungkin itu saja pertanyaan dari kolom chat. Mungkin bisa Ustazah rangkum. Tafadhol Ustazah. Bentar, yang kedua tadi yang dari Pare tadi apa? Oh ya, dari Ibu Iya. Yuliana Pare itu bagaimana memprioritaskan ya, prioritas memilih antara suami atau orang tua gitu, Ustazah. Tadi Gimana? prioritas. Ya, yang pertama. Yang Ya. Yang kedua itu tips ya, tips bagaimana kita menjadi anak yang qurrata ayun, Ustazah. Kadang merasa berdosa nih, sudah mengabaikan orang tua gitu. Sering mengabaikan. Ya, terima kasih. Saya akan coba jawab ya. Yang pertama, prioritas antara orang tua dengan suami. Nah, ini perlu dikelirkan dulu antara diri kita dengan suami. Nah, sekarang begini, kita punya cara pandang yang sama enggak dengan suami terkait dengan birrul walidain ini? Kita punya cara pandang yang sama enggak? Bahwa kita punya kewajiban birrul walidain. Kita sebagai seorang istri itu punya kewajiban birrul walidain kepada orang tua kita. Kemudian suami yang baik adalah suami yang dia ini bisa mendukung bagaimana istrinya itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban birrul walidain. Nah, ini perlu penyamaan persepsi dulu. Antara siapa? Antara diri kita dengan suami. Ambillah satu contoh ya. Saya ambil contoh diri saya sama suami saya misalnya. Saya sama suami saya punya cara pandang yang sama terkait dengan birrul walidain. Bahwasanya saya kepada mertua wajib birrul walidain, kemudian suami juga wajib birrul walidain, kemudian kepada orang tua saya sendiri saya berkewajiban birrul walidain, suami juga berkewajiban. Kenapa? Karena sudah orang tua saya sudah rela loh memberikan anaknya untuk dirinya. Orang tua saya ini sudah mendidik saya, menjadikan saya ini menjadi seorang istri yang seperti ini buat suami saya. Jadi akhirnya suami saya punya cara pandang bahwa ya birrul walidain kepada kedua orang tua saya itu juga menjadi satu kewajiban buat dirinya. Nah, kita harus punya cara pandang yang sama dulu ketika kita membangun rumah tangga. Nah, sekalipun ya ketika kita menikah, maka salah satu kewajiban kita itu adalah taat kepada suami. Itu salah satu kewajiban. Tapi suami yang baik adalah suami yang dia bisa memberikan fasilitas kepada istrinya untuk istrinya itu bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena kalau istri tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka istrinya akan gelisah. Kalau gelisah itu kan dia akan menjalani rumah tangganya itu kan tidak sakinah ya, tidak bahagia. Nah, dia kemudian nanti dampaknya juga kepada anak-anaknya. Nah, ini juga harus menjadi satu catatan buat kita ketika kita membangun rumah tangga. Nah, terus kemudian kalau kita sudah melakukan penyamaan persepsi seperti ini, ya, kemudian tidak tercapailah ya kesamaan persepsi ya yang hari ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan yaitu tadi, seorang wanita itu adalah ketika dia menikah itu adalah hak suaminya. Jadi kita ini adalah hak suami kita. Makanya bagi orang tua yang punya anak perempuan, kalau mau menyerahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang akan mempersuntingnya menjadi istrinya, harus berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena dia akan dinomortigakan.
Nomor pertama dia adalah hak suaminya, berikutnya dia setelah hak suaminya kan dia berbakti kepada mertuanya. Kita yang ketiganya, kan begitu gitu kan. Nah, makanya ketika tidak terjadi titik temu, maka kita ya ikut apa yang menjadi kebijakan atau keputusan dari suami kita. Nah, itu seperti itu. Terus sekarang persoalannya di mana gitu? Yang dimaksud dengan prioritas ini yang mana? Apakah kita tinggal bersama suami atau tinggal bersama dengan orang tua? Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi tidak sesimpel ya udah pilih suami, ya udah pilih orang tua, nggak sesimpel itu gitu. Tapi kita coba lihat gitu ya. Nah, sekarang suami kita ini ya, orang tua kita ini dalam kondisi misalkan sehat gitu kan. Terus kemudian dia juga tinggal bersama dengan di lingkungan keluarganya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya kita tetap harus bersama dengan suami. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan kondisi orang tua kita sakit-sakitan, nggak ada yang ngurus dan sebagainya. Nah, ini perlu diskusi sama suami. Perlu dipecahkan bersama dengan suami. Makanya suami itu dijadikan sahabat gitu. Nah, kalau suami itu menjadi sahabat itu enak gitu loh. Ya udahlah, kamu urus dulu lah gitu kan orang tuamu gitu kan. Kan orang tuamu juga orang tuaku juga gitu. Aku bisa ngurus diriku sendiri kok gitu ya. Ya kapan lagi kesempatan untuk mengurus orang tua? Dulu kan ya gantian gitu ya. Dulu waktu kecil kamu diurus sama orang tua, nah sekarang kewajiban kamu mengurus mereka. Nah, kan enak kalau kita punya suami itu adalah sahabat. Nah, makanya bangunlah rumah tangga itu, bahwasanya kehidupan kita dengan kehidupan suami, itu adalah kehidupan persahabatan. Sehingga enak memecahkan berbagai perkara yang ada gitu. Nah, itu untuk Bu Yulia ya, yang dari Pare. Kemudian yang kedua, tips menjadi anak yang kurota ayun. Kurota ayun itu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita. Nah, untuk bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita, maka kita juga harus punya satu cara pandang yang sama dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita itu memandang anak yang kurota ayun itu yang seperti apa? Nah, anak yang kurota ayun itu adalah anak yang solih, taat beragama, gitu ya. Kemudian nggak perlu mewah hidupnya, gitu. Terus banyak bersedekah, kemudian banyak dia melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, seperti dakwah misalkan, gitu ya. Nah, kemudian, lah, kalau orang tua kita punya persepsi yang sama dengan kita, bahwa itulah anak yang membanggakan, ya kita akan menjadi anak yang membanggakan. Tapi kalau orang tua kita punya cara pandang bahwa kurota ayun bagi orang tua itu adalah kaya raya, punya rumah pribadi, mobil pribadi gitu kan. Ya, akhirnya bagaimana? Ya tabrakan kita dengan orang tua kita. Karena namanya kaya dan miskin itu bukan wilayah kita. Kaya dan miskin itu banyak dan tidaknya rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita itu adalah urusan Allah, gitu kan? Makanya di sini juga perlu persamaan persepsi dengan kedua orang tua kita, gitu loh. Untuk bisa menjadi anak yang kurota ayun itu, ya kurota ayun itu harus disamakan dulu cara pandangnya dengan kedua orang tua kita, gitu. Kan ada ya orang tua yang gini, alhamdulillah ya anakku sudah menjadi orang, kan? Yang nomor 1 dia menjadi anggota dewan. Sekarang dia punya 3 rumah sakit, 3 anaknya dokter, 1 ya setiap anak itu dikasih 1 rumah sakit. Yang 1 lagi dia sekarang menjadi bupati gitu ya. Nah, ya itu yang kurota ayun menurut dia lah. Kalau orang tua kita punya pandangan seperti itu apa nggak stres kita? Nah itu saudara saya ya yang seperti itu. Jadi kemarin waktu hari raya saya
diminta bapak saya nganterin bapak saya ke abang sepupunya yang hari ini usianya sudah 83. Nah, itu yang menjadi kebanggaan tuh begitu gitu. Nah, sementara gitu kan, apalah saya dari segi materi kan begitu. Nah, jadi kalau bapak saya punya cara pandang yang sama dengan Pak De saya tadi, ya akhirnya saya tidak kurota ayun dong buat bapak saya gitu kan. Tapi ternyata bapak saya memandang, oh saya ini adalah, kalau bapak saya bilang begini ke ibu saya dengar ya, ketika bapak saya cerita ngobrol sama ibu saya di kamar, apa yang saya cita-citakan itu ada pada diri Yuni, katanya begitu. Apa itu katanya? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, banyak melakukan amal-amal soleh gitu. Itu semua ada di Yuni katanya. Nah, berarti kan sama cara pandangnya terkait dengan kurota ayun kan sama gitu. Nah, kalau kita berbeda cara pandangnya terkait dengan kurota ayun, ya kita nggak jadi membanggakan kedua orang tua kita gitu. Makanya di sini harus disamakan. Ya, kurota ayun itu seperti apa sehingga kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Nah, terus bagaimana kalau orang tua kita misalkan ya, yang satu senengnya materi, misalkan. Yang satu senangnya bangganya dengan anak yang soleh, ya sudah dibantu saja. Dibantu kasih materi gitu ya, sebisa kita. Nah, ya diniatkan aja bahwasanya ini adalah birrul walidain. Ini dalam rangka birrul walidain menyenangkan hati orang tua. Lah kalau kita sanggup ya kita kasih saja gitu. Uang itu nggak akan menyengsarakan kita, nggak akan membuat kita itu akhirnya kekurangan ketika kita memberikan materi gitu kan yang diinginkan oleh orang tua kita karena orang tua kita senang yang seperti itu gitu ya. Nah itu kalau kita bicara ya kurota ayun ya, kita harus punya cara pandang. Jadi ya kita cobalah ngobrol sama kedua orang tua kita, mereka ini senangnya anaknya yang seperti apa. Nah, terus kemudian kalau ternyata berbeda nih cara pandangnya dengan kita, ya coba disamakan dulu persepsinya gitu ya. Dengan orang tua kita, dengan ngobrol-ngobrol, dengan soft gitu ya kepada orang tua kita gitu. Nah, ini coba dibangun. Kan enak punya anak yang soleh, ma gitu ya. Nanti akan menolong mama di akhirat nanti, akan membawa ke surga. Kan kehidupan kita nggak sampai di sini saja, Ma, gitu ya. Nah, ya disampaikan aja gitu loh. Diajak berpikir orang tua kita gitu. Sehingga nanti orang tua kita punya cara pandang yang sama dengan kita gitu. Dia bangga punya anak yang solih, punya anak yang sering beramal solih, sering bagi-bagi gitu ya. Sering bersedekah dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita samakan persepsinya dengan orang tua kita. Nah, kemudian belum bisa membahagiakan dari sisi materi. Ya, kalau kita bicara materi itu kan harta ya. Nah, jadi banyaknya materi yang kita dapatkan atau tidak itu kan sebenarnya kan bukan wilayah kita. Wilayah kita ini kan wilayah usaha. Nah, sementara yang memberikan keberhasilan di dalam usaha, nah ini kan Allah, bukan kita. Makanya ketika kita bicara membahagiakan dari sisi materi, nah ini sangat-sangat relatif sekali gitu. Makanya di sini ya kita coba ngobrol dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita itu apa membutuhkan materi yang banyak dari kita, atau orang tua kita itu sangat bersyukur dengan kondisi yang hari ini sudah diberikan oleh anak-anaknya kepadanya. Ya, ambillah satu contoh, misalkan orang tua saya, dia sangat bahagia, sangat bangga ketika saya pulang kampung. Nggak perlu bawa duit banyak, nggak perlu bawa oleh-oleh banyak, yang penting anaknya datang. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat membanggakan gitu, membahagiakan. Nah, makanya di sini
kita perlu pastikan bahwasanya orang tua kita ini yang seperti apa. Jangan-jangan itu perasaan kita saja, orang tua kita nggak bahagia karena tidak kita berikan materi yang banyak. Nah, padahal orang tua itu sangat bahagia kalau orang tua itu sering dikunjungi, sering ditelepon, sering ditanya kabarnya. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, jadi yang namanya terus kita bagaimana? Ya, kita ukur saja. Kita birrul walidain itu yang bisa membawa orang tua kita masuk surga. Birrul walidain itu yang bisa menjadikan orang tua kita lebih bertakwa. Birrul walidain itu yang menjadikan orang tua kita gitu kan, itu selamat dunianya, akhiratnya gitu ya. Dunia akhirat itu selamat, artinya dunia itu taat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan masalah hutang ya. Ya kalau yang mengutang adalah adik kita, gitu ya, bukan orang tua kita, ya itu adalah tanggung jawab adik kita, gitu. Nah hari ini memang cukup rumit ya, cukup sulit ya untuk membuka cakrawala berpikir bahwasannya yang namanya hutang di bank itu adalah riba, riba itu haram, kemudian dosa riba itu ya lebih berat ya daripada berzina, bahkan digambarkan dia seperti menzinai ibunya sendiri kan gitu ya. Itu memang luar biasa gitu. Nah, tapi kalau ditanya apakah itu menjadi tanggung jawab kita sementara yang menghutang adalah adik kita. Ya sebenarnya dia kan pinjam saja kan, pinjam surat tanahnya orang tua kita kan begitu. Nah, kalau seperti itu ya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab adik kita. Nah, adik kita kan saudara kita, ya kita nasihati. Jangan sampai kita menjadi orang yang pengen selamat sendiri di dunia ini. Pengen selamat sendiri ke akhirat nanti, masuk surga sendiri. Nah, adik kita kan saudara kita. Adik kita ini juga menjadi ladang untuk kita dakwahi. Supaya dia juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, dia bertobat. Nah, ini juga menjadi pahala yang terus mengalir untuk diri kita. Ya, barangkali begitu. Ya baik Ustazah, ini sepertinya satu lagi ada yang raise hand ini terakhir ya Ustazah ya. Ada Ibu Endah dari Medan ya, tafadhol Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya ingin bertanya sedikit Ustazah ya. Karena kan tadi kan penampakan naluri kita itu adanya tumbuh dan sayang dan kepedulian kita kepada kedua orang tua gitu kan ya, menampakkan diri kita. Dan itu butuh rangsangan gitu. Nah, pada saat anak-anak kita sudah dewasa gitu ya, sudah kita tunjukkan pada saat kecil mereka sudah kita berikan kasih sayang gitu ya, sudah kita berikan perhatian gitu. Dan pada mereka sudah dewasa itu penampakan itu ternyata tidak ada di diri mereka gitu. Nah itu apakah kita sebagai orang tua salah mendidik atau memang kita tidak mencontohkan gitu, mencontohkan bagaimana kita dengan orang tua kita sehingga anak-anak kita tidak tumbuh gitu birrul walidainnya. Mungkin itu saja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda Tri? Ya lanjut Ustazah. Langsung dijawab. Iya, atau ini ada di kolom chat juga ada atau mau sekalian Ustazah, tinggal satu ini. Boleh. Ya, ini dari Ibu Safitri, beliau bertanya bagaimana dampak anak yang tidak mewarisi, itu tadi sama ya, ternyata sama. Tidak dampak anak yang tidak mewarisi sifat birrul walidain. Mungkin itu saja Ustazah. Tafadhol Ustazah. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita bicara birrul walidain itu dia sebenarnya kan adanya perintah itu karena di dalam diri kita ada yang namanya naluri untuk melangsungkan keturunan. Nah, kuat dan tidaknya seseorang itu untuk melakukan birrul walidain
itu sangat bergantung kepada besar dan tidaknya atau kuat dan tidaknya rangsangan. Nah, rangsangan itu yang pertama yang harus kita hadirkan itu adalah fakta. Jadi fakta. Nah, fakta yang mana? Yang pertama adalah fakta yang paling dekat itu adalah kita. Kita kalau kita memberikan pelayanan kepada anak, kita sedang mengajarin anak untuk dia memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Tapi tulus ya. Kalau kita sedang memeluk anak, sebenarnya kita sedang mengajari anak untuk memeluk kita. Ketika kita sedang misalkan membuatkan sesuatu buat anak kita, apakah kita buatkan minuman atau kita buatkan makanan dengan tangan kita sendiri, kita sebenarnya sedang mengajarkan kepada anak kita bahwasanya aku nanti sama orang tuaku aku juga akan seperti itu gitu ya. Maksudnya dia akan buatkan kita makanan, kita akan buatkan minuman. Nah, itu fakta yang harusnya kita hadirkan. Jadi sekarang coba ditelusuri kembali. Sudah seberapa kita memberikan rasa kasih sayang kepada anak kita. Kita memberikan pelukan kepada anak kita, memberikan pelayanan kepada anak kita, membersamai anak kita, atau anak kita sering kita tinggal-tinggal, atau anak kita sering kita marahin, anak kita sering kita suruh-suruh di rumah itu, padahal kewajiban umun barobatul bait itu ada di tangan kita. Karena ada anak-anak yang akhirnya itu malas tinggal di rumah. Dia pengen cepat-cepat balik ke sekolah, ke asrama. Karena apa? Di rumah merasa dia dijadikan sebagai pembantu sama orang tuanya gitu. Nah, kalau sudah anak merasa seperti ini, ya gimana dia akan punya keinginan yang kuat untuk birrul walidain gitu. Gimana dia mau kerasan di rumahnya gitu. Nah, makanya ini perlu dievaluasi gitu. Atau sering kita marahin dia, sering kita bentak-bentak dia, sering kita salah-salahkan dia gitu kan. Ketika ada di rumah, memang kita layani, memang kita berikan kasih sayang, tapi juga sering kita marahin, sering kita banding-bandingkan dan seterusnya. Nah, ini fakta yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian fakta yang berikutnya adalah yaitu tadi ketika kita melakukan birrul walidain dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita, baik itu orang tua suami kita atau orang tua kita sendiri, itu juga menjadi fakta. Fakta yang kita hadirkan di hadapan anak kita. Oh, Masya Allah ya, umiku kalau pulang gitu ya, dia kusuin lah eyangnya gitu. Dia masakkanlah eyangnya. Oh, dia tuntun eyangnya. Nah, itu menjadi satu fakta. Oh, nanti kalau umiku sudah tua, maka aku akan melakukan seperti itu, seperti yang umiku lakukan. Nah, karena apa? Anak kita belajar itu dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan orang dewasa yang paling memberikan pengaruh itu adalah kita, orang tuanya. Nah, jadi itu yang harus kita hadirkan. Nah, itu terkait dengan fakta. Kemudian yang kedua, itu adalah persepsi pemikiran gitu. Nah, pemikiran yang mana? Kalau misalkan, jadi anak-anak itu, atau kita pribadi ya, ketika orang tua kita galak misalkan, orang tua kita dulu, kalau misalkan mendidik kita itu dengan pukulan gitu ya, supaya kita disiplin, supaya kita belajar lebih keras gitu. Nah, terus harusnya kita tidak memendam dendam gitu di dalam diri kita, justru yang kita bangun persepsi di dalam diri kita adalah ya orang tua itu kita menginginkan kita selamat, orang tua kita itu kita menginginkan kita kebaikan, orang tua kita itu menginginkan kita itu menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, jadi itulah yang bisa orang tua lakukan dengan pemahaman yang mereka miliki.
mereka itu tidak salah. Nah, ketika persepsi itu hadir di dalam diri kita, maka untuk melakukan birrul walidain itu akan ringan. Nah, kalau itu hadir di dalam diri anak-anak kita, maka birrul walidain itu juga akan ringan. Ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran yang tadi kita kaji, bahwasanya ada berbagai keutamaan loh birrul walidain itu. Nah, itu kan menjadi satu pendorong sebenarnya buat diri kita, buat anak kita, untuk apa? Untuk melakukan birrul walidain tanpa melihat bagaimana orang tua kita atau orang tuanya, tapi yang ada di dalam dirinya adalah yang diperintahkan Allah itu adalah kita loh birrul walidain. Masalah orang tua kita seperti apa, itu urusan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali begitu, Bun. Ya, baik Ustazah, Ya, mungkin syukron, waktunya. Ustazah. Ya, Bu Enda, gimana jawaban Ustazah Yuni? Alhamdulillah, syukron Ustazah. Ya, Ya. diserahkan. Alhamdulillah, sepertinya kenal ini Ustazah Enda sama Ustazah Yuni. Baik Ustazah, jadi mungkin dalam Quran surah Al-Imran ya Ustazah ya, ayat 159 mungkin untuk berlemah lembut ya dalam mendidik anak gitu ya Ustazah. Mungkin lebih Rasul lebih mencontohkan untuk lemah lembut lagi, mungkin itu ya Ustazah ya. Baik, kepada Ibunda Solihah semua, sahabat-sahabat Dakwah Priority, alhamdulillah kajian kita sudah berakhir. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan birrul walidain, mungkin boleh di grup kita bisa menanyakan kembali kepada ustazah kita. Nanti grup itu akan kami buka ya untuk umum, dan tidak, kemarin itu kan dikunci itu gara-gara ada sesuatu hal yang buruk gitu dalam grup itu, jadi tidak, mereka semena-mena gitu. Jadi kita juga ada peraturan di grup itu. Baik, syukron jazakillah khair kepada ustazah. Semoga hari ini, pemaparan hari ini luar biasa, dan kami juga tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang ustazah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat ustazah dan keluarga. Sehat-sehat ustazah. Dan terima kasih kepada para ibunda semua atas waktu. Dan jangan lupa tetap istiqomah kita dalam menuntut ilmu ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan menghadirkan pemateri-pemateri yang sangat menginspirasi ya, memotivasi kita untuk lebih taat kepada Allah. Baik, mungkin itu saja Ustazah. Kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua. Jangan lupa untuk minggu depan hadir lagi ya. Syukran Ustazah.